Hello beloved people, pagi hari ini masih tentang the mockers, para pencemooh. Saya ingin share tentang Amsal 15 ayat ke-12 yang berkata begini. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ada pertanyaan yang bertanya begini kemarin sama saya. Bagaimana cara menasehati para pencemooh? Jawabannya adalah ini. Para pencemooh tidak suka ditegur. Jadi lucunya para pencemooh, mereka suka ngomongin hal-hal buruk tentang orang lain, mereka suka nyinyir sama orang lain, mereka suka mengomentari hidup orang lain, tapi mereka sendiri tidak suka ditegur. Jadi jangan buang waktu menegur para pencemooh. Why? Amsal 13 ayat 1 berkata begini. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Bayangin, sama ayahnya sendiri dihardik. Pencemooh itu tidak mendengarkan. Anak saya ada 3, dan 3-tiganya paling takut sama papahnya. Kalau sama saya, gak takut. Tapi kalau sama papahnya, satu hardikan saja bisa membuat kecil. Anak saya ada 3, dan 3-tiganya takut sama papahnya. Jojo jarang marah, tapi sekali Jojo marah, satu hardikan saja langsung ciut nyali mereka. Bayangkan seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan ayahnya. Parah bukan? Kalau sama ayahnya saja dia tidak mau mendengarkan, apalagi sama kita. Amsal 9 ayat 7 bilang gini. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Kalau Anda berusaha menasehati teman yang menurutmu adalah seorang pencemooh, saya mau kasih tahu, jangan buang waktu. Karena kalau Anda berusaha menasehati mereka, malah Anda yang akan dicemooh. Bahkan kalau Anda berusaha mengecam mereka, malah Anda yang akan mendapat celah. Jadi bagaimana dong supaya para cemooh bertobat? Kalau menurut saya begini, jangan berusaha mengkoreksi mereka, karena firman Tuhan bilang pencemooh itu tidak suka ditegur. Jadi sebaiknya Anda diam, tidak membumbui, dan jadilah teladan. Saya ingat suatu kali di Australia waktu saya masih kuliah, saya bekerja di sebuah takeaway fast food namanya Nando's. Yang bekerja di situ semuanya orang asing, cuma saya orang Indonesia, dan mereka selalu ngomong jorok. Aduh gampang banget deh ngomong F-word, S-word, Tetapi ketika mereka berbicara kepada saya, mereka tidak berani ngomong jorok. Kenapa? Karena saya tidak pernah bicara kotor. Jadi karena mereka tahu ada the holy girl yang gak pernah ngomong jorok, mereka tidak berani ngomong jorok sama saya. Tetapi di antara mereka saling mengatai dengan kata-kata jorok. Jadi apa yang saya mau share di sini? Jangan mengecam seorang pencemooh, kata firman Tuhan. Karena kita yang akan dicemooh. Amsal 9 ayat 8 bilang gini. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Kalau Anda punya teman seorang pencemooh, pilihan di tangan Anda. Mau tetap berteman? Ya Anda harus diam, mendoakan, dan menginspirasi dia. Jadi teladan buat dia. Kita harus memberi pengaruh yang positif. Tetapi kalau Anda tidak bisa mengubah dia, saya khawatir Anda yang akan menjadi seperti dia. Kalau Anda berusaha mengecam pencemooh, menasehati mereka, kata firman Tuhan, engkau yang akan dibenci. Sebaliknya, orang yang bijak itu kalau dinasehati malah semakin bijak, dan orang benar kalau diajar malah semakin pintar. Amsal 9 ayat 9 berkata begini. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah.
Jadi kalau Anda mau tahu apakah dirimu dan teman-temanmu, kita adalah orang bijak atau pencemooh, perbedaannya adalah ini. Kalau orang bijak dinasehati itu malah makin bijak. Orang benar kalau diajar malah makin pintar. Tapi kalau pencemooh ditegur tidak suka, dinasehati malah mencemooh, dikasih tahu malah membenci. Itu bedanya. Saya berdoa agar Anda menjadi orang-orang bijak dan tidak jadi pencemooh. Live a better life. Tuhan memberkati.